No. Come on, a big... Seorang pria diam-diam menjalin hubungan dengan wanita yang jauh lebih dewasa darinya. Tanpa dia sadari, wanita itu ternyata adalah istri dari gurunya sendiri. Pintu teater 1 telah dibuka. Malam itu, Johnny bersama Christine dan Gembul mendatangi sebuah pesta. Johnny kemudian mencari tempat sepi untuk berduaan dengan Christine, menikmati suasana malam di tengah taman. Tetapi tiba-tiba Christine mendorong Johnny saat pria ini menunjukkan bungkusan kecil berwarna merah dari sakunya. Christine langsung menolak karena dia belum siap. Dia pun pergi, meninggalkan Johnny sendirian. Dalam perjalanan pulang bersama Gembul, mereka melihat seorang wanita yang mobilnya mogok di pinggir jalan. Mereka pun menghampiri dan mencoba membantu. Oh, wait, you're the guy from the reservoir. Yeah. Thanks. Sebagai ucapan terima kasih, Vivi kemudian mengajak mereka ke sebuah restoran untuk makan, sambil menunggu mobilnya diperbaiki. Di sana, Johnny bercerita kalau dia kesulitan dalam pelajaran matematika. Mendengar itu, Vivi menawarkan diri untuk mengajarinya karena dia memang ahli di bidang tersebut. Johnny pun merasa senang. Sorry. It's kind of a hobby of mine. Cool. Sejak pertemuan itu, semuanya mulai berubah. Dia mulai memikirkan Vivi, bahkan sampai terbawa ke dalam mimpinya. Hi. To your math final? My wife, punk! Singkat cerita, sepulang sekolah dia, sudah janjian dengan Vivi untuk memulai les privat di rumahnya. Ayah Johnny kaget saat melihat wanita cantik datang sebagai guru les anaknya. Dia pun mempersilahkan wanita itu masuk dan mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Karena kebetulan ayah dan ibu Johnny saat itu akan pergi keluar. Oh, it sounds great. What, I'm not supposed to be up here? Sejak pertemuan ini, mereka jadi mulai sering bertemu. Nilai Johnny pun meningkat. Dia berhasil mendapatkan nilai matematika yang bagus. Dia pun segera memberikan kabar kepada Vivi kalau dia berhasil mengerjakan soal matematika berkat dirinya. Johnny kemudian bercerita kepada Gembul kalau dia mulai tertarik dengan Vivi guru les matematikanya. Singkat cerita, tiba-tiba Vivi membuka pintu dan masuk ke kamar Johnny dan perlahan berjalan menghampirinya. Sesaat kemudian telepon berbunyi dan membangunkannya. Ternyata itu adalah mimpi di siang bolong. Di telepon, Gembul mengingatkan kalau hari ini ada janji untuk nongkrong bareng Christine di kafe. Namun, Johnny tidak bisa datang karena ada les matematika dengan Vivi di rumah. Tak berselang lama Vivi datang ke rumah Johnny. Johnny yang sedang menggambar, kaget dengan kedatangan Vivi di depan pintu kamarnya. Seiring jalannya waktu mereka berdua terlihat semakin dekat. Hal itu membuat mereka menjadi salah tingkah saat saling bertatapan. Hi. Is this cool? Yeah. Stuff. Give me a ride to the diner? Sure. I owe you one. Tak lama dari itu, Vivi mengajaknya dan memintanya untuk menemani pergi ke kafe. Ternyata di sana mereka bertemu dengan Gembul dan Christine. Christine yang terlihat cemburu, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, terlihat Johnny dan Vivi yang sedang telepon, mereka janjian untuk bertemu di bengkel Vivi. Sepulang sekolah, akhirnya mereka bertemu. Di momen itu Vivi sedikit curhat tentang suaminya. Johnny pun menanyakan, kenapa tidak meninggalkannya saja? Vivi hanya diam. Kemudian, dia mengalihkan pembicaraan dan memberikan Johnny sebuah hadiah. Johnny sangat senang dan secara refleks dia melakukan hal yang tak terduga, membuat Vicky terkejut dan terdiam. Sesaat kemudian, mereka berdua makan es krim, ngobrol penuh tawa dan canda. Obrolan berubah jadi perhatian berubah jadi kedekatan. Sampai akhirnya, mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Hey. You better go now. Sepulang dari bengkel, Johnny kemudian menceritakan semuanya kepada Gembul. Namun tanpa Johnny sadari, Christine mendengar semuanya dari dalam rumah dan hanya bisa menangis. Singkat cerita, Johnny dan Gembul melihat mobil Vivi terparkir di depan sekolah. Saat itulah mereka sadar, Vivi ternyata adalah istri dari guru matematika mereka, Roy. Johnny langsung panik dan pergi ke bengkel Vivi. Dia marah karena merasa dibohongi.
Vicky pun juga bingung, karena pada awalnya itu tidak terlalu penting. Namun kini dia tahu masalahnya menjadi rumit. Dia pun menyuruh pulang untuk menenangkan diri. Namun Johnny malah nggak mau pulang, dan dia ingin tetap bersama Vivi. Tak lama kemudian, Roy datang. Vivi langsung menyuruh Johnny bersembunyi. Hubungan mereka pun hampir saja terbongkar. Keesokan harinya, Roy memanggil Johnny. Dia menemukan buku milik Johnny di bengkel, dan mulai curiga. Tanpa basa-basi, Roy langsung menanyakan apakah Johnny berselingkuh dengan istrinya. Johnny yang terdiam. Tiba-tiba mengaku bahwa dia mencintai Vivi. Roy pun marah dan langsung pergi menemui istrinya. Johnny yang panik mencoba menghubungi Vivi, tapi tidak diangkat. Karena khawatir kepada Vivi, dia pun segera pergi ke bengkel. Sesampainya di sana, Roy sudah lebih dulu datang dan memarahi Vivi. Johnny yang datang langsung dipukul oleh Roy. Setelah itu, Roy pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Vivi merawat Johnny yang terluka dan meminta maaf kepada Johnny. Namun, justru dari kejadian itu, Vivi mulai sadar. Dia mengatakan bahwa setelah ini, dia akan pergi ke New York untuk mengejar mimpinya di bidang seni. Dia juga akan bercerai dengan Roy yang tak dicintainya. Vivi berpesan kepada Johnny supaya mengejar mimpinya. Dan semoga setelah semua mimpi masing-masing tercapai, dia berharap bisa bertemu lagi dengan Johnny. Dan film pun selesai.